Bapak ibu-ibu yang memang ada undangan dari manapun, tolong kasih tahu, tegaskan kepada mereka, silakan berhubungan dengan saya sebagai pengacaranya. Kita nggak usah bermain di bawah permukaan. Mari kita bicara. Saya kira semua juga apa juga semua bisa dibicarakan selagi kita mau berbicara. Tapi kalau mau bermain di bawah permukaan, ya akan terjadi seperti ini, gitu loh. Kalau nanti masyarakat bermain hakim sendiri, mau bagaimana? Gitu loh. Ini yang perlu, terutama bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu udah jelas lah, pasti pada ribut. Ini terutama pada bapak-bapak sekalian, ya. Satu, kedua, khususnya untuk aparat di RT, di RW 02 sampai RW 04, tolonglah, ini warga bapak-bapak, tolong dibina, tolong dinaungi, gitu loh. Nah, kalau misalkan bapak kita ya dalam hal ini RT RW aja sudah tidak mau, bagaimana? Sedangkan kami bukan warga di sini, mau kok menjadi kuasanya? Gitu. Masa sih bapak-bapak yang menjadi aparat di sini, aparat dari pemerintahan dalam hal ini RT dan RW, harusnya kita sama-sama menjunjung tinggi kebersamaan. Artinya dalam hal ini, kalau ada apa-apa yuk mari kita rembukan bersama. Kan itu bisa dibicarakan dengan baik. Semua juga kalau kita mau duduk bersama di satu meja, semua bisa selesai kok. Nggak ada yang harus ini kan. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, seperti tadi rekan-rekan kami katakan, bahwa ya negara kita ini negara hukum. Kami sedang akan melakukan tindakan hukum melalui, apakah itu melalui pengadilan, apakah itu melalui pemerintah daerah Kota Bandung, apakah itu melalui pemerintah provinsi Jawa Barat. Artinya yang menjadi hak daripada warga, kami akan coba coba bela. Dalam hal ini kita juga akui kok. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu juga harus mengakui bahwa kita semua di sini adalah sebagai penggarap, sebagai penghuni. Tetapi kan penggarap dan penghuni juga dilindungi oleh aturan dan undang-undang. Kalau misalkan penghuni dan penggarap sudah melebihi menghuni atau menggarap di tanah ini, artinya di tanah terlantar ini sudah sampai sekian puluh tahun, gitu loh. Jadi mari guys, saya sih menghimbau kepada rekan-rekan yang ada di luar sana, yuk mari kita berbicara, yuk mari kita duduk bersama, biarkanlah masyarakat mencari kehidupannya seperti sedia kala. Kalau ada apa-apa, kami juga dari kuasa hukum warga dan masyarakat akan mengumpulkan kembali seperti ini dan memberitahukan, kalau memang betul ini adalah pemiliknya si A, kita juga akan kasih tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, benar loh ya, bahwa ini punya ini loh. Nah, kita juga akan berbuat seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan, saudara-saudaraku semua, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai kuasa hukum dari bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi saya hanya ingin menegaskan, siapapun yang datang ke tempat bapak-bapak ibu-ibu untuk menjelaskan permasalahan ini, tolong kasih tahu nama saya, alamat saya, nomor telepon saya. Katakan sama mereka, Pak, kami tidak mengerti, kami tidak tahu. Silakan saja berbicara langsung supaya ini bisa selesai. Ya, saya kira itu yang paling efektif dan paling simpel
agar permasalahan di lapangan tidak menjadi resah. Karena kejadian seperti ini akhirnya kan meresahkan masyarakat. Itu loh. Nah, saya juga berpesan untuk aparat setempat di sini, baik RT maupun RW, kalau memang dari pihak RT RW membutuhkan keterangan-keterangan yang lebih lanjut, kami dari kuasa hukum warga RW 02 sampai dengan RW 04 siap untuk datang menghadiri undangan-undangan dari kami akan terbuka. Jadi itu yang mungkin perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, bahwa proses ini kami tidak mengharapkan terjadinya permasalahan-permasalahan di lapangan, sehingga kami akan menggunakan jalur-jalur hukum yang memang itu dianut oleh negara kita. Contohnya, misalkan kita mengajukan gugatan ke pengadilan, kalau memang betul-betul silakan saja digugat di pengadilan supaya kami jelas gitu. Ya, buktikanlah kalau memang lahan ini lahan punya Anda, buktikan, silakan dibuktikan. Kalau memang itu majelis atau misalkan pengadilan memutuskan betul punya, kita juga akan serahkan kok. Gitu. Karena kita juga harus akui bahwa kita ini adalah penggarap, kita ini penghuni. Tapi jangan dimainkan seperti ini, gitu loh. Jangan menganggap karena dia punya duit atau punya segala macam, dia mau bermain di bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah warga negara Indonesia yang diakui di pemerintahan daerah Kota Bandung. Bapak-bapak, ibu-ibu punya KTP Kota Bandung, punya kakak di Kota Bandung. Kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu memang mengharapkan bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa datang ke Pemda Kota Bandung dan meminta perlindungan di sana, saya yang akan datang ke paling depan untuk membawa bapak-bapak kalau memang dibutuhkan itu. Karena bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah warga Kota Bandung, pemilik hak suara yang sama. Gitu loh. Jadi mohon kepada saudara-saudaraku sekalian, ya terutama yang menjadi klien saya dalam hal ini yang telah memberikan kuasa kepada kami, ya kalau ada apa-apa nggak perlu digubris, biarkan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu tinggal ngomong, saya nggak ngerti, saya nggak tahu soal hukum dan segala macamnya, silahkan datang ke pengacara saya, namanya ini, alamatnya ini, teleponnya ini, buka saja, silakan saja. Ya, jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga yang ada semua di sini, nggak usah merasa takut, gitu loh. Nggak perlu ada yang ditakutin. Apa yang harus yang jadi bapak-bapak ibu takutkan? Saya ingin bertanya, apa yang bertakutkan? Bapak-bapak, ibu-ibu itu sama dengan saya, Pak. Sama-sama warga Kota Bandung yang mempunyai hak yang sama. Gitu loh. Nah, hanya permasalahannya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengerti masalah hukum, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu kemudian menunjuk kami sebagai orang yang mengerti soal masalah hukum. Jadi memang, ya bapak-bapak, ibu-ibu kalau diajak berdebat dengan orang yang ngerti hukum, ya bapak-bapak dan ibu-ibu nggak akan tahu lah. Ya nggak akan ngerti dong. Gitu. Tapi coba suruh dia bicara dengan pengacara bapak-bapak, ibu-ibu ini, supaya kita bisa memberikan jawaban. Gitu loh. Caranya, yuk mari kita duduk bersama. Gitu loh. Ayo kita duduk bersama di meja. Kita bicara dengan baik. Saya kira masyarakat juga kalau diajak bicara baik, saya yakin warga juga akan baik. Gitu loh.
Jadi sekali lagi saya saya himbau pada saudara-saudara sekalian, ya, mari kita sejukkan wilayah ini, dan kedua, jangan terprovokasi oleh segelintir orang-orang yang mau mengadu domba antara bapak-bapak dengan ibu-ibu sekalian. Lebih baik kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu tidak ngerti, tanya kepada kami. Sebagai orang yang sudah ditunjuk oleh bapak-bapak, ibu-ibu sebagai kuasanya, kita akan memberikan penjelasan, dan saya yakin semua rekan-rekan saya duduk di sini akan memberikan nasihat-nasihat yang tidak menjerumuskan. Kita pasti akan memberikan nasihat-nasihat yang betul-betul memang ini aturannya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudaraku sekalian, kepada warga RW 02 sampai RW 04, sekali lagi jangan pernah terprovokasi, jangan mau diadu domba, gitu loh. Mari kita berpegangan tangan, ya, bersatu padu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan pernah ngomong, oh nanti habis lebaran mau digusur, emang ayam, tenang, ayam digusur. Nanti pulang dari kampung rumahnya ayam aja kalau mau dipindahin disiapkan dulu, Pak. rumahnya digusur, ya. Pak, nanti udah pulang dari kampung. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ayam aja kalau mau dipindahin disiapkan dulu kandang yang barunya, baru dipindahin. Ini apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagai manusia yang harusnya dimanusiakan lah. Gitu lah. Jangan karena merasa bapak-bapak, ibu tidak mengerti permasalahan hukum, main seenaknya saja, intimidasi, main seenaknya aja, ngomong bahwa nanti Anda akan dikeluarkan dan tidak. Ini kan namanya kan nggak benar. Mari kita bicara sebaik-baiknya. Sekali lagi saya katakan, siapapun yang mengundang kami sebagai kuasa hukum warga, saya siap hadir dimanapun. Jadi jangan pernah ada yang mengatakan bahwa kami tidak pernah mau hadir diundang. Saya dengan rekan-rekan semua di sini, kalau diundang untuk berbicara, kalau diundang untuk ngomong, kami akan hadir untuk mewakili rekan-rekan saudara-saudara. Tetapi di tempat yang baik dan benar. Jangan menggunakan tempat-tempat yang fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Gitu loh. Ini yang nggak boleh. Ya, jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekali lagi, memang saya tidak akan mungkin bisa datang satu persatu ke rumah-rumah. Tetapi dengan ada perpanjangan tangan kami, seperti di sini ada koordinator-koordinator, ya silakan kalau memang ada apa-apa dikoordinasikan dengan koordinator-koordinator setempat. Kami akan buatkan nanti tempat-tempatnya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal langsung aja konfirmasi, tinggal langsung koordinasi dengan kita. Jangan, sekali lagi saya hanya katakan, jangan pernah ada rasa takut dengan siapapun. Kalau kita masih merasa benar, jalan. Kedua, jangan pernah bapak-bapak terprovokasi untuk diadu domba. Gitu loh. Karena saya yakin banyak ya orang yang akan menjadikan kesempatan dan kesempitan untuk ini. Saya yakin itu. Tapi itu yang saya katakan, jangan pernah mau terprovokasi gitu. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu datang ke kami. Sekali lagi saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu datang ke kami. Kalau tidak, oke, bapak-bapak, ibu berkumpul, kemudian undang kami. Kami akan datang untuk memberikan pencerahan, pengertian permasalahan-permasalahan yang memang bapak-bapak, ibu-ibu mendapat permasalahan, yang memang bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengerti permasalahan. Silakan datang kepada kita atau undang kami. Kami akan memberikan penjelasan. Karena saya tidak berdiri sendiri. Tim saya ada di sini. Kemudian kalau kurang organisasi daripada tempat saya bernaung, saya akan kerahkan di sini untuk memberikan
penyuluhan-penyuluhan, pendampingan-pendampingan kalau memang itu dibutuhkan. Gitu loh. Jadi itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Kemudian kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang mau dipertanyakan, kita buka ruang untuk tanya jawab supaya bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengerti apa sih sebenarnya, apa sih yang dimaksud bahwa bapak-bapak, ibu-ibu itu memberikan kuasa kepada kita sampai akhirnya kami mewakili bapak-bapak menjadi kuasanya untuk menghadap dan segala macamnya. Silakan nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau memang kurang mengerti bertanya kepada kita. Saya kira itu saja dari kami. Saya kira nanti kalau ada yang mau ditambahkan nanti ditambahkan, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan bertanya, dan kami akan menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Izinkan saya mengekspresikan suasana hati ibu-ibu tadi, Pak. Di belakang Pak, ibu-ibu bilang gini, ih Pak Freddy keren banget. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Freddy dan rekannya. Nah ini Pak Freddy pesannya dan rekan-rekan menyampaikan jangan anarkis, jangan berbahasa yang tidak sopan. Maka dari itu Pak, izinkan kami boleh berbangga hati warga Sukahaji. Keren banget Pak, karena kami sopan, tidak anarkis, kami mendapat simpati dari mahasiswa Bapak. Hukum Bandung se-Jawa Barat. Nah ini beliau memberikan hati saking empatinya terhadap kami. Saya mau memberikan waktu untuk tim mahasiswa hukum Jawa Barat untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Atau siapa? Maju ke depan. Boleh ke depan maju. Maju. Kang Jaki sini. Ayo maju ke depan. Kang Jaki boleh memperkenalkan diri. Nah ini kita Bapak Ibu warga Sukahaji mengucapkan terima kasih buat Kang Jaki dan Pren ya, dan partnernya semua. Ini perkumpulan dari mahasiswa hukum Jawa Barat kalau nggak salah ya, lebih besar lagi ya. Kita patut mengapresiasi. Silakan Bapak. Belum Bapak, Akang masih mahasiswa, silakan. Ih, sulit sih hese. Hidup tuh ganteng. Hidup tuh ganteng. Pang Payuna. Anu ganteng mah Pang Payuna. Cek. Agak gugup juga, sebetulnya banyak sekali warganya ya kan. Atau dah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun sadayana. Dengan kehormatan dan kecintaan kita terhadap bangsa, atas kehormatan kita dan atas kecintaan kita terhadap tanah dan bangsa, kita terus berjuang. Amin. Ketika kekuasaan tidak berkawan, maka pemberontakan adalah jalan. Amin. Betul. Semuanya salam kenal, warga semua, bapak, ibu, teteh. Akang juga salam kenal dari tim kuasa hukum. Nama saya Muhammad Zaki Nur Ramadan. Kemudian suka dipanggil Zaki sama teman-teman. Apa yang akhirnya melatar belakangi kami di Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia wilayah Jawa Barat ke sini? Jawa Barat ini memang akan menjadi sentral yang besar untuk pembangunan bangsa dan negara. Khususnya kota Bandung yang akhirnya menjadi penyangga ibu kota provinsi, ini selalu ada polemik. Ini adalah bagian salah satu permasalahan yang ada di kota Bandung, yakni adalah penggusuran ruang hidup, yakni adalah perampasan hak asasi manusia, dan hal-hal ini terus berkembang. Bukan hanya di Pasir Koja, Babakan, Ciparai, Sukahaji, tapi kemudian sudah banyak rentetan penggusuran di kota Bandung. Contohnya Taman Sari, contohnya Dago Elos.